changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Jesus. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji. Mari bersama-sama satu suara katakan glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Amin. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji. Sekali lagi bersama satu suara katakan glory, glory.
Syukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang tidak pernah mengecewakan kita semua. Bapa di surga, terima kasih dalam sepekan ini Tuhan telah pelihara semua kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami malam hari ini kembali datang ke dalam bait-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin duduk diam, membuka hati kami dengan lebar, supaya firman Allah boleh tersampaikan dengan baik dalam hidup kami. Supaya firman Allah boleh menguasai kehidupan kami. Supaya firman Allah boleh merubahkan kehidupan kami. Supaya firman Allah boleh melembutkan hati kami dan membalut hati kami yang luka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Dan kami terima dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Kami siap mendengar firman Tuhan. Yang siap mendengar boleh sama-sama kita katakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu dan silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan sudah masuk di dalam suasana di mana kita merasakan saudara keselamatan dari Tuhan itu terlalu indah. Dia yang dari surga mau turun ke bumi. Sebab tidak ada satu orang pun yang bisa naik dari bumi ke surga. Sebab itu dikatakan di dalam kitab Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga. Tetapi yang dari surga itu turun ke bumi. Sebab itu kenapa Allah harus jadi manusia? Kenapa dia harus turun ke bumi? Karena tidak ada satupun orang yang bisa menjumpainya. Saudara tahu nggak alam semesta itu? Sedikit aja untuk belajar tentang alam semesta, sedikit aja. Saudara lihat saya sekarang ini besar. Tapi kalau saudara lihat sampai di agak ujung jalan sana, saudara cuma lihat gedung ini saja. Tapi kalau saudara lihat dari pesawat, hanya kelihatan kotanya saja. Tapi kalau saudara lewat terus, saudara cuma lihat buminya saja. Kalau saudara lewat terus, bumi itu seperti debu. Matahari semua yang besar itu jadi debu semuanya. Di jauh sekali bumi, matahari, semua yang disebut galaksi, itu jutaan bintang, itu jadi satu debu saja. Satu debu ini terdiri dari jutaan termasuk bumi di dalamnya. Itu galaksi namanya. Indonesia ini termasuk bumi ini termasuk saudara, ini bumi galaksi Bima Sakti. Ada galaksi Andromeda. Ada titik ini ada kurang lebih berapa juta galaksi. Kurang lebih berapa puluh galaksi digabung, saudara, itu namanya super cluster. Super cluster. Nah, super cluster dijauhkan lagi cuma satu titik. Bayangkan bumi ini luasnya seberapa. Orang tanya sama saya, berapa ujungnya bumi, sampai di mana? Tidak ada yang bisa ketemu. Tapi saya bisa menjawab kepada saudara, ujungnya bumi, langit ini, ujungnya, batasnya itu hanya kebesaran Allah, maha besarnya Allah. Maha kuasanya Allah, maha agungnya Allah. Jadi kalau kita mau tembus, saudara akan masuk di dalam kemahakuasaan. Maha kuasa itu berarti tidak terhingga. Mau seberapa saja tidak bisa. Sama dengan kekal. Apakah kekal itu dikurangi, saudara? Triliunan tahun itu berkurang? Tidak. Ya tetap kekal. Seberapa besarnya Tuhan itu. Mau utangnya seluruh dunia ini 140 triliun dolar. Perputaran uang 140 triliun dolar. Indonesia ini baru cuma 1 triliun 1 tahun putarannya. Amerika itu utang 34 triliun dolar. Utangnya Amerika.
putarannya 140 triliun dolar. Taruhlah saudara gabung semua 10 tahun. Dikurangi maha besarnya Tuhan. Tetap tidak bergeming, satu debu pun tidak hilang. Betapa besarnya Tuhan itu. Sampai firman Tuhan juga berkata. Gitu. Bahkan langit di atas langit tidak menampung Tuhan. Dan Tuhan itu bertakhta di atas langit. Duduknya itu langit. Kakinya itu nginjak bumi. Bumi itu bukan berarti sudah paling bawah. Dianggap itu debu, saudara. Sebab itu hari ini kalau nggak hormat sama Tuhan, kalau nggak respect sama Tuhan, dianggap cuma nabi, dianggap cuma teman sahabat. Memang dia itu sahabat kita, tapi belajar hormat lebih dalam. Saudara bisa hormat kepada orang atasan, bos saudara, ya. Mungkin orang yang lebih berhasil, atasan saudara, saudara bisa hormat. Kenapa sama Tuhan yang jauh lebih-lebih? Belajar hormat sama Tuhan. Belajar takut sama Tuhan, saudara. Oleh sebab itu dia turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Tetapi apa, saudara, ketika dia jadi manusia? Kuasanya memang ada, tapi tidak diobral. Apa yang ditinggal di bumi, memang murid-muridnya oke. Tapi apa yang bisa menandingi Tuhan ketika dia Allah yang mengosongkan dirinya menjadi manusia. Ke maha kuasa, maha besar itu ditaruh semua, disimpan semua, dia jadi manusia. Apa yang dibawa di bumi ini? Saudara, itulah tema kita saudara hari ini. Namanya di atas segala nama. Allah telah mengosongkan dirinya menjadi manusia dan menjadi hamba dan taat sampai mati. Orang untuk menjadi taat, kalau tidak rendah hati tidak mungkin bisa taat. Saya rendah hati. Orang kalau sudah punya uang, punya kedudukan, berhasil naik pangkat, punya apa saja, sombongnya ada. Makanya ketika kita jadi pendeta, pelayan Tuhan atau jemaat, kita harus semakin rendah. Karena kita melihat Allah yang begitu besar. Yesus saudara yang saudara berkata, oh ya memang dia Tuhanku juru selamat. Tapi yang kita kenal dia hari ini, namanya itu di atas segala nama. Boleh dikatakan itu yang sama dengan mahanya Allah. Yang dibawa di bumi. Saudara. Makanya disebutkan saudara, nama yang tertinggi. Nama di atas segala nama. Pentingnya kita sebagai orang percaya ini punya nama yang harum. Yang harum, yang baik, terkenal baik. Sebagai dokter, pejabat, pekerja gereja, mungkin apa saja saudara, termasuk pendeta. Sudah punya kedudukan tinggi, apakah nama kita ini harum? Oh Pak itu dokter Pak, oh itu jaksa Pak, oh itu dosen Pak, oh itu orang ini Pak. Itu pendeta besar Pak, itu pendeta pekerja. Pendetanya yang dihargai. Apakah nama di belakang pendeta itu, Fengki Maukarnya itu harum? Kalau nama Allah itu yang dibawa ke bumi itu di atas segala nama. Dan kemudian kita menyandang sebagai anak Allah. Minimal nama kita itu harus nama yang harum. Saudara, jangan hanya mengejar kekayaan, kedudukan, saudara, keberhasilan dengan cara-cara yang merusak nama. Zaman sekarang saudara mau nipu, mau curang. Begitu saudara kaya, masih dihormati orang. Orang yang menghormati orang kaya, orang yang berhasil, karena itu memang tidak benar, adalah orang yang kagum akan keberhasilan, kagum akan dunia.
Tapi orang bijak, orang berhikmat, para hamba Tuhan khususnya hari ini, belajar tidak mengagumi itu. Yang kita kagumi bukan kekayaan keberhasilan. Nama baik itu yang harus kita kagumi. Buat apa kita saudara jadi pendeta besar? Jemaatnya banyak seandainya. Dikenal. Tapi nama kita tidak harum. Pendetanya terkenal. Nama pribadinya tidak harum di hadapan Allah. Ingat saudara, nama yang dibawa oleh Tuhan itu dari surga. Bukan maha besarnya, bukan maha kuasanya, bukan maha saudara yang besar-besar semua dia bawa. Dan dia cuma membawa namanya saja. Dan nama itu diberikan kepada kita. Usirlah setan-setan demi namaku. Berdoalah dalam namaku. Saudara lihat itu. Kuduskanlah namaku. Muliakanlah namaku. Itu nama Tuhan. Dan kita berdoa dalam nama Tuhan terus. Saudara berapa kali berdoa? Mungkin minimal 2 kali. Mau tidur, bangun tidur. Gitu. Atau kalau ada perlu. Ketika saudara memanggil nama itu nama di atas segala nama. Itu sama dengan kemahabesaran Allah diturunkan dalam bentuk bukan yang hebat, tapi nama itu loh. Nama itu yang menjadikan semuanya juga. Jangan cuma maha kuasanya saja. Sebab tema kita hari ini yaitu nama yang tertinggi. Bisa ditayangkan aja supaya orang bisa membaca. Nama yang tertinggi. Apakah nama kita, saudara, sudah pantas? Bukan sejajar. Tetapi diambil. Termasuk di dalam golongan, saudara, yang dipimpin oleh nama yang tertinggi. Dunia sudah tidak seperti itu. Gereja sudah tidak seperti itu. Pendeta, dokter sudah jarang seperti itu. Orang sudah berebut semua dengan kekayaan harta. Menjadi kejam hatinya. Bangga dengan apa yang dia punya. Tidak pernah bangga dengan nama Yesus itu. Kalau kita bangga nama Yesus, saudara, kita tahu apa yang terjadi. Kalau kita berdoa pakai nama siapa? Nama Yesus. Saudara percaya. Karena percaya, saudara berdoa. Ya itulah agama. Karena percaya sesuatu yang lebih besar, dia berdoa. Kalau nggak percaya, nggak mungkin berdoa. Persoalannya setelah berdoa, nggak percaya dengan doanya. Tapi percaya kepada Allah yang maha besar. Berdoa lagi, tapi nggak percaya dengan doanya. Akhirnya nipu, bohong, berbuat curang. Karena nggak percaya dengan doanya. Iman kita mesti di-upgrade. Di-upgrade, saudara. Makanya perlu dengar firman Allah, bukan kesaksian saja. Kesaksian itu timbulkan emosional, rohani. Tapi bukan iman yang murni. Kita dikuasai oleh perasaan. Perasaan naik. Perasaan turun. Kecewa turun, senang naik. Saudara, perasaan yang mempermainkan kita. Tapi bukan iman kita yang menuntun kita. Saudara punya iman hari ini. Berdoa, terjadi. Bagus. Saudara berdoa lagi, nggak terjadi. Mungkin belum waktunya. Berdoa lagi, imannya tinggi, nggak terjadi. Karena diminta salah. Berdoa lagi, nggak terjadi. Imannya merosot. Berdoa lagi, nggak terjadi. Imannya merosot. Saya mau kasih tahu. Kalau terus-terusan imannya merosot, perbaiki iman kita. Karena apa saudara? Kalau iman kita terus merosot, dan kita tetap berdoa 10 kali setiap hari. Tapi tidak ada perubahan. Permasalahan bukan hanya iman.
kita telah meremehkan nama Yesus itu. Tuh, kok bisa, Pak? Jelas saudara berdoa dengan nama Yesus, nama yang hebat. Tapi tidak pernah terjadi. Dan selalu gagal. Mungkin masalah iman, oke, masalah iman. Tapi kadang-kadang imannya bagus, gak terjadi. Persoalannya iman dinaikkan. Tapi kita tidak pernah menghargai nama Yesus. Karena saudara minta dalam nama Yesus. Itu satu kesalahan. Boleh dikatakan menurut saya satu dosa. Dosa besar kecil saya tidak tahu. Tapi yang pasti nama yang kudus saudara remehkan. Diremehkan, di gereja remeh, doa remeh, baca firman remeh. Itu nama yang masih ada di sekitar kita. Sebelum kita masuk di kekal, sebelum kita berjumpa dengan Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Mulia. Tapi kita punya yang namanya Maha, yang ditinggal di bumi ini. Yaitu nama di atas segala nama. Nama yang dimuliakan, ditinggikan oleh Allah. Ini bukan manusia yang meninggikan. Bapa di surga meninggikan, memuliakan. Bapa itu tertinggi, memuliakan. Makanya saya ajar saudara untuk selalu belajar tentang memakai doa Bapa kami. Supaya ingat. Pas tema kita adalah saudara, nama di atas segala nama bulan Desember. Kita lihat dulu Matius 6 ayat 8 dan 10 tentang doa. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan. Sebelum kamu minta kepadanya. Dia Maha tahu. Sebelum minta, sebelum ingin, sebelum terjadi. Dia tahu. Saudara tahu kemarin sudah saya ceritakan. Seharusnya kita sudah, hari ini saya sudah terbang. Mulai kemarin malam terbang. Tapi nggak jadi. Bukan karena kami nggak jadi. Tapi saat itu saudara, bulan September kalau nggak salah, Tuhan datang dalam mimpi saya. Tapi wajah tidak dilihatkan, tapi berbentuk yang lain. Dia berkata, menyebut nama saya dengan otoritas wibawanya. Frankie, sepertinya sudah, bukan cuma memberitahu. Gitu. Ya, saya sudah tunda pilgrimnya. Ya, saya sudah mundurkan. Seakan-akan ngomong bukan info. Bahwa dia sudah perintahkan. Terus dia ngomong beberapa hal. Yang ada hubungannya kenapa kita nggak berangkat hari ini. Ada hubungannya. Saya tidak bisa cerita saudara. Karena sesuatu yang penting. Saudara, saya turun pesawat. Ketemu Pak Hendri, ada Pak Hendri ini. Saya turun dijemput dia, saya bilang, pilgrim kita ditunda, bisa mundur. Loh, enggak bisa Pak. Sudah diumumkan. Terus ini pesan Tuhan. Tapi enggak usah ngomong. Kita ngomong aja sama tour leadernya karena orang belum terlalu kenal Tuhan. Tapi kita ikutin aja. Namanya Tuhan kok. Kita lakukan aja. Kalau memang dari dia mundur sendiri kok. Enggak perlu kita paksa. Saudara. Gempa bumi. Kita tetap berangkat. Rutenya dipindah. Bukan ke gempa bumi. Tidak lama lagi perang Israel. Kita tetap berangkat. Bayar tiket juga. Full. Saudara. Sudah bayar tiket. Apa saja saudara. Setelah bayar tiket kita. Visa diundur. Sebelum terakhir. Hari Jumat keputusan. Kamis dapat surat. Dari airline, pembatalan penerbangan, uang dikembalikan. Tuhan tahu. Jadi jangan remehkan Tuhan, saudara. Apalagi ada orang ngomong gini, oh kok mimpi. Saya enggak setiap hari mimpi dari Tuhan.
Setahun mungkin 20 nggak sampai. Itu sesuatu kebutuhan. Tetapi saudara lihat Alkitab. Yusuf mimpi. Yakub mimpi. Abraham mimpi. Saudara. Semua saudara. Yusuf suaminya Maria mimpi. Orang Majus mimpi. Yang penting dari Tuhan. Dan kalau tidak menghargai dari Tuhan. Saudara, sama dengan kita ini seperti saudara-saudara Yusuf yang menghina Yusuf. Akhirnya Yusuf menjadi dan diam. Saudara, betul-betul malu. Sebab itu hari ini kita harus kembali sebagai pelayan Tuhan, pekerja Tuhan Natal ini. Kita harus berubah karakter hidup kita. Gereja kita bukan gereja seperti yang lain. Kumpul banyak orang senang hitung duit. Enggak. Gereja kita ini satu kegerakan. Untuk kembali kepada Tuhan. Bukan hafal firman. Bukan jadi pendeta. Bukan karunia. Bukan. Satu gerakan. Back to Jesus teaching. Segala sesuatu ajaran yang tidak ada di ajaran Yesus. Itu tafsiran. Gak usah dibesar-besarkan. Walaupun mungkin bisa. Tapi yang ada ajaran Yesus itu yang diutamakan. Tapi yang tidak ada di ajaran Yesus. Yang nyerempet boleh tapi bukan utama. Yang utama mengampuni. Yang utama berdamai. Amin. Itu yang utama. Makanya kita lihat tentang doa ini. Nama itu gak main-main, jaga nama baik kita, nama gereja kita. Jangan sana sini cerita sana sini karena kecewa sama si A, si B ngomong enggak. Saudara, mau saya beritahu sebelum kita teruskan saudara. Seandainya kalau saya atau teman saya ini keluar gereja karena kecewa sama si A, si B sama saya. Saudara kau siapa? Oh itu Pak Ketua Komsel saya, itu yang setiap doakan saya, itu kan termasuk salah satu gembala saya Pak. Saudara ikut dia atau ikut Tuhan? Harus dipikir. Saudara ikut dia atau ikut gereja? Dia itu hanya cuma jabatan di gereja. Dan jabatan harus selesai. Gereja tetap jalan, Tuhan tetap ada. Jadi ikuti gereja. Seperti Katolik itu. Pastornya kawin. Mungkin pastornya benar. Orang tetap ke gereja. Saudara. Karena semua yang dipakai Tuhan pendeta ini. Karena ada di mimbar dia dipakai. Kalau sudah turun beda, manusia tetap sama. Kita hanya menyandang nama. Nama baik dijaga. Ayat 9 dan ayat 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. 10. Datanglah kerajaanmu, bukan kerajaan saya. Bukan mau membesarkan diri sendiri. Tapi kerajaan kebenaran Allah. Jadilah kehendakmu, bukan kehendak saya. Yang maunya sendiri. Di bumi seperti di surga. Impartasikan surga ke bumi. Bukan mengimpartasikan bumi ke surga. Dulu mama saya sebelum bertobat. Dia bilang. Nanti kalau mama meninggal. Zaman dulu mobil masih 1-2. Jangan lupa. Bawakan mobil. Mama gak bisa nyetir minta mobil. Gitu. Tapi untung dia percaya Yesus. Berarti dari bumi dibawa surga. Makanya orang sekarang di gereja jadi pendeta pelayan Tuhan bingung dengan usaha terus. Padahal memberi kekayaan itu Tuhan. Saudara. Belajar fokus kepada Tuhan lagi. Walaupun diberkati atau tidak. Cinta Tuhan lah. Amin. Cinta Tuhan. Saudara. Oleh karena itu. Ketika saya nggak punya uang. Saya di gereja nih. Mungkin saya pelayanan atau pendeta. Terus saya diberkati. Banyak sekali. Usaha A, usaha B, toko A, toko B, mobil A, mobil B.
uang banyak. Saudara, fokus saya hilang. Ya Pak, kan Tuhan berkati. Maksud Tuhan memberkati kita, memberikan istri atau suami atau anak, supaya kita bisa fokus pelayanan Bapak Ibu. Kalau kita gak punya istri bingung, gak punya suami, gak punya anak bingung. Waduh kapan gitu. Gak punya duit juga bingung. Pelayanan butuh duit Pak, makan gak ada. Begitu diberkati supaya kamu fokus pelayanan. Diberkati, punya istri, punya suami, punya anak, punya mobil. Gak fokus. Itu kesalahan kita selama ini. Hari ini saudara, kita harus bisa menguduskan nama Tuhan. Makanya doa Bapak kami di surga, dikuduskanlah namamu. Itu menguduskan nama Tuhan. Bukan nama kita. Saudara, belajar untuk menguduskan, menghormati. Allah itu Maha Kudus. Datang di dunia, dia menebus dosa kita. Apa yang bisa kita lakukan? Hanya bisa menyebut namanya. Dikuduskanlah namamu. Karena nama itu yang ditinggal di bumi. Bukan maha besarnya ini loh. Ini maha kuasanya. Tuhan kosongkan. Tuhan kosongkan. Tapi namanya tetap turun. Walaupun dia dalam rupa manusia. Lapar. Tapi namanya itu loh. Saudara, yang di surga itu loh. Maha besar, maha kuasanya ditinggal. Cuma nama. Tapi ini nama di atas segala nama. Makanya kenapa kita ada doa Bapak kami. Diajarkan supaya itu sudah pakai minimal pagi dan malam. Berarti saudara sudah menguduskan nama Tuhan. Hanya dalam kelakuan kehidupan sehari-hari. Ayolah tingkatkan imanmu. Sehingga kau yakin dengan doamu. Sehingga kau usah nipu orang. Kau usah sombong. Ketika kita menguduskan nama Tuhan saudara. Kita berdoa. Kita yakin. Karena nama itu berkuasa. Kalau kita enggak yakin. Terus kita nipu, kita coba sana sini-sini. Itu namanya meremehkan nama Tuhan. Saya percaya Pak, dalam nama Yesus kami berdoa. Yakin Tuhan, amin, yakin, amin. Ketemu orang masih saudara. Nama itu berarti engkau remehkan. Namamu, kepandaianmu utamakan. Saya gak bisa cerita banyak. Saudara, kita lihat dulu. Dikuduskan namamu itu poin pertama. Kedua, siapakah Yesus itu? Yohanes 5 ayat 43 dan 44. Ini ayatnya terlalu luas. Jadi saya potong-potong besok lain, minggu lain lagi. Jadi ada ayat yang sama tapi cuma beda kitab. Saya tidak bisa keluarkan terlalu banyak. Step by step. Kata Yesus, aku datang dalam nama Bapakku. Dan kamu tidak menerima aku. Jadi Yesus itu nama Bapa. Yang dia bawa khusus. Makanya Filipi kata Paulus. Ia telah mengosongkan kealahannya. Menjadi manusia sama seperti kita. Dan menjadi hamba. Kita hamba jadi Tuhan. Luar biasa enggak? Ya saudara. Diberkati istri sudah sombong. Jabatan naik sombong. Ini dari tinggi nurunkan. Kita dari rendah naikkan. Apakah kita naik bisa ketemu Tuhan? Dari atas dia turun. Semakin kita rendah. Kita akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Apapun kondisi kita. Jadi Yesus itu nama Bapa yang disandang. Itu sudah kita seminarkan 35.000 orang. Pendeta semua. Seluruh Indonesia selama 4 tahun. Duit miliaran habis untuk seperti itu. Gereja saudara. Mikirin yang lain juga. Bukan mikirin gereja kita. Gerakan.
Karena nama Yesus dicabik sama pendeta semua. Kita membenarkan kembali, Yesus itu nama Bapa. Amin. Makanya nama di atas segala nama. Oh, enggak bisa, Pak. Yesus itu di bawah Bapa. Bapa itu Yahweh. Yesus bukan Yahweh. Yahweh itu apa? Tuhan. Yesus Tuhan. Iya, tapi Tuhan itu kalau Yahweh T-U-H-A-N-nya besar. Kalau perjanjian baru, Yesus Tuhan itu T-nya besar aja. Bedanya apa? Ya beda. Kalau depan huruf besarnya itu sudah menunjukkan. Kalau kecuali huruf di kalimat pertama, kota, nama, oke. Kalau sudah huruf besar pertama itu menentukan. Saudara, itu menentukan. Tuhan biasa itu pakai T kecil. Loh, bedanya beda. Itu membedakan perjanjian lama. Pakai huruf kapital Tuhan itu karena belum dirubah dari kata Yahweh menjadi Adonai. Karena orang Israel takut menyebut nama Yahweh. Makanya dia sebut Adonai. Itu saudara. Karena dia takut dengan hukum ketiga. Jangan sebut nama Tuhanmu dengan sia-sia. Lah kita sekarang sebut nama Yesus. Enggak masalah. Oh enggak Pak, saya Yahweh tetap. Loh, kalau kamu Yahweh enggak boleh sebut nama Yahweh loh. Karena dikatakan hukum ketiga. Oh enggak apa-apa. Ini orang kacau semua saudara. Ini pelajaran kacau ini saudara. Seenaknya sendiri. Makanya kembali hari ini mesti belajar betul-betul. Ayat 43 dulu, terusin. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Nabi-nabi lain datang, saudara terima. Nama Yesus gak mau diterima. Sedih juga. Saudara, saya menyandang nama Tuhan, karena saya hamba Tuhan. Saya mesti jaga kelakuan. Jaga hati, jaga pikiran, jaga fokus pelayanan. Kalau saya hamba dosa, saya hidup bergelimangan dosa. Kalau saya hamba uang, bergelimangan uang. Tapi kalau saya hamba uang, itu harus ya di dalam Tuhan. Kemarin tanggal berapa itu ya, saya lupa. 2 minggu lalu kalau nggak salah. 12, tanggal 12. Tanggal 12. Saya mesti ke Jakarta. Khotbah. Oke, cari tiket tanggal 11 hari apa ya? Senin ya. Itu Senin mungkin. Ada acara apa saya lupa saudara. Ya pokoknya saya mesti berangkat lah itu. Oh enggak, saya mau kemana ya? Saya lupa. Pokoknya saya harus terbang itu saudara. Terbang. Yaitu Sabtu betul. Akhirnya dari Singapura mau terbang ke Jakarta tiket mahal Sabtu. Saya ngelewat Batam. Dari musim naik ferry dari Singapura ke Batam. Sabtunya. Saya bilang ya sudah Sabtu saya berangkat jam 9 pagi. Setengah 9. Supaya sampai di ferry setengah 10 berangkat jam 10. Sampai di Batam jam 10 karena mundur 1 jam. Oh ya terus naik pesawat. Ya begitu saudara. Ke airport. Masih keburu jam 2 pesawatnya. Ya, udah. Sabtu pagi saya berangkat Kak, saudara ke ferry. Setengah 9. Saya terkejut. Semua ferry tulisannya jam 3 siang semua berangkatnya. Bisa dia bilang, jam 3? Pesawat saya jam 2 ini jam 3 berangkat. Kenapa? Pak, Bapak lihat semuanya. Penuh semua. Senin itu hari rayanya orang India, Pak. Libur. Jadi mereka Sabtu pada keluar semua ke Batam. Jadi yang ferry cuma ada jam 3. Waduh, gimana ini? Saya diam aja saudara. Saya lihat ada beberapa konter toh. Saya lihat jam 3. Saya pergi ke konter satunya. Ya, itu kan ada macam-macam nama ferry. Saya diam aja, kok sepi gak ada orang. Ya memang sudah full book semua. Saya kasih paspor saya bilang ke Batam PP. Batam PP, iya. Mau kapan? Ya sekarang. Saya gitu aja sekarang.
Sekarang, iya. Diterima. Saya kaget kok diterima. Terima. Berikan dikasihi. Ini ya, harus 20 menit sudah sampai di kapal. Kau antri saudara. Kalau 20 menit gak sampai di kapal, uang ini hilang. Gak bisa kembali. Oh boleh? Spekulasi saudara. Terus setelah kembali, Pak, tiket itu satu, itu bisnis kelas. Saya kasih Bapak, gak usah nambah duit. Sisa satu. Bayangin. Enggak gitu, saya enggak berangkat khotbah, saudara. Saya enggak nyoba-nyoba, enggak mencobai Tuhan. Hanya karena enggak tahu aja. Nah itu nama Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kalau mencobai Tuhan enggak boleh. Kalau kita kadang-kadang enggak tahu, lupa, Tuhan tetap jaga. Bayangin, enggak usah tambah duit. Bisnis kelas, saudara. Itu ferry. Sudah bisnis ke ferry? Turunnya nomor 1. Karena antrinya banyak. Turun itu semua stop. Memang gitu kalau bisnis kelas. Turun nomor 1. Jadi saya nomor 1. Antri 1. Wah saya pikir-pikir. Saya ngomong sama orang Jakarta. Kalau bukan Tuhan saya gak ada di tempat ini. Hari ini juga saya ada di tempat ini. Bukan karena mujizat. Memang karena nama Tuhan. Kalau soal karena mujizat. Tapi karena nama Tuhan. Nama Tuhan tuh di atas mujizat Bapak Ibu. Hargai itu. Kalau engkau menghargai itu, doamu akan pelan-pelan berubah. Walaupun aku gak beriman, aku nambah iman. Minimal nama itu tidak boleh aku remehkan. Karena nama itu yang menjamin. Bukan berapa lamanya aku berdoa, berapa jam aku berlutut, berapa mangkok air mata yang keluar. Bukan. Karena nama itu. Amin. Kita lihat hal yang ketiga. Kalau kita nyandang nama Tuhan. Tuhan benci kejahatan. Mari di gereja ini rame-rame meninggalkan kejahatan lah. Jahat itu banyak macam-macam. Mikirkan kejahatan dalam hati pikiran saja sudah berdosa. Bayangkan apalagi ngomongin keluar. Terus kita ngomong enggak. Dalam pikiran, dalam hati ngutuki orang udah berdosa. Dan dosa kita itu terlalu banyak. Tapi dengan ini kita mesti perkecil. Kebaikan yang harus perbanyak. Kita menabur kebaikan terus. Jangan jemu-jemu berbuat baik, itu firman-Nya. Kalau jangan jemu-jemu itu tidak ada bosannya berbuat baik. Mau ditipu berapa kali tidak ada bosannya, cuma lebih pinter. Oh saya lain Pak, saya berbuat baik terus ditipu orang. Sekarang saya lebih pinter. Lebih pinter apa? Oh nipu orang, gantian. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Bukan gantian nipu orang. Itu beda. Ayo kita mesti berlomba-lomba. Iman itu ada menghasilkan kebaikan. Roh Kudus buahnya kebaikan. Memuliakan Tuhan, nama Tuhan kebaikanmu. Dilihat orang untuk memuliakan Bapakmu. 2 Timotius pasal 2. Ayat 19. Di gereja ini tidak mengejar kekayaan, kejabatan, kesombongan. Tetapi di gereja ini mengejar Tuhan. Dan menyandang nama Tuhan harus ditinggikan. Dari segala kepentingan kita. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Tidak bisa goncang. Kena gempa bumi, kena ombak tetap. Orang kalau percaya Tuhan walaupun agak olang-oleng, montang-manting tetap teguh. Dan meterainya di meterai. Ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, yang kepunyaan Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Yang saudara miliknya Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, percaya Tuhan, Tuhan milik saya itu lain. Tapi yang miliknya Tuhan, diakui Tuhan. Setiap menyebut nama Tuhan, tinggalkan kejahatan. Ide-ide jahat itu dibuang. Kejahatan mesti dibuang saudara. Berapa banyak kita berdoa.
3-4 kali. Tapi masih banyak jahat. Dalam doa pun masih jahat. Nah ini tidak boleh. Karena gereja ini bukan mengajar orang berdoa, mengajar beribadah, mengajar beragama, mengajar mengenal Tuhan. Bukan hanya itu, tujuannya mengenal Tuhan supaya meninggalkan kejahatan. Dan bergaul dengan Tuhan bukan bergaul dengan dunia. Amin. Nah kalau saudara cuma datang di gereja supaya doa kaya, loh saudara itu di gunung-gunung tempat lain masih bisa. Nah di sini saudara diajari semua sama. Tapi tujuannya mengenal Tuhan supaya saudara bergaul dengan Tuhan dan meninggalkan kejahatan. Itu penting sekali. Kebaikan itu bukan membuat kita masuk surga. Kebaikan itu buah dari keselamatan. Masa orang berkata, asal percaya Tuhan aja Pak, aku masuk surga Pak. Oh ya, iya. Kalau kamu percaya Tuhan, terus di gereja semakin jahat. Buat apa Tuhan turun ke dunia? Menebus kejahatanmu sampai mati di kayu salib, terus kita tetap jahat. Bisa tanggap ya? Ini Natal ini. Saya mulai hari ini, besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai tanggal 20. Hampir setiap hari muter terus kota-kota. Saudara. Pindah kota. Saya mesti jaga kesehatan. Tapi harus mengajar kebaikan. Ini Natal. Natal ayo nabur kebaikan. Kemurahan hati, pengampunan, berdamai. Pikiran kotor dibuang semuanya. Mumpung Natal. Setelah Natal Pak, mau bejat lagi, salah. Saudara. Natal itu mesti murah hati. Setelah Natal mau kikir gak bisa. Natal itu mengampuni. Setelah Natal berkelahi tidak bisa. Ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, disucikan dari jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Kita ini rumah Tuhan, hidup kita ini. Kalau kita menyucikan, lupa kan kita sudah diampuni dosa sama Tuhan, mati di kayu salib kan sudah suci. Itu semua dosa kutumu dibuang. Kamu nol bersih. Tapi sekarang hidupmu harus diisi kebaikan. Amin. Kalau ada dosa-dosa yang tidak sengaja atau memang hal-hal tertentu, ya doa Bapak kami ampuni. Oh kalau gitu Pak, tetap aja doa Bapak kami saya pakai 20 kali. Habis nipu doa Bapak kami lagi. Nipu doa Bapak kami. Bapakmu itu siapa? Saudara benar kan? Terus Bapakmu itu siapa? Gitu loh. Jangan-jangan Bapaknya lain. Itu beda saudara. Nah, kita harus menyucikan diri kita dari hal yang jahat. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan dan dipandang layak untuk dipakai tuannya. Kita pakai hamba Tuhan. Walaupun ada dosa, saudara. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Pekerjaan mulia pelayan Tuhan. Membagi-bagi kebaikan. Itu pekerjaan mulia. Amin. Loh tapi saya kan agama Pak. Orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, Yesus berkata, Bapakmu itu siapa? Bapakmu itu iblis, setan. Nah kalau kita terus nipu, terus ya Bapak kami, ampuni kami, seperti kami telah mengampuni orang lain. Nipu lagi, ampuni kami. Ngambil minumannya orang lain, diminum sebentar. Ampuni Tuhan. Ini Bapak siapa yang sudah sebut itu? Dikuduskan namamu, harus kekudusan. Ayat 22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Menjauhi, bukan mendekat. Kejarlah keadaan. Setelah menjauh, mengejar. Bukan yang jauh itu dikejar. Yang ini dijauhi dan mengejar. Itu berlawanan kata. Saudara. Kalau menjauh itu menghindar, mengejar itu mendatangin. Ini menjauhi kejahatan, mendatangi keadilan, kesetiaan. Terus, apa itu? Kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang jahat, tamak. Tidak.
Hati yang murni. Hati kita ini masih banyak kotor, egois, mau menang sendiri. Nah, dimurnikan terus. Bergaul, berseru dengan mereka. Ini yang kekristenan sebenarnya loh. Back to Jesus teaching. Tapi kalau saudara cuma mau beragama, cuma berdoa, mau ini, ya kita nggak bisa apa-apa. Tapi saudara kalau mau mendekat Tuhan, kalau mau meninggikan nama Tuhan, menguduskan, ya ini tempatnya belajar. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih atas kebaikan Tuhan bagi kami semua, sehingga malam ini kami ada di tempat ini. Kami sudah masuk di dalam bulan-bulan untuk merayakan Tuhan, kealahanmu yang telah kau kosongkan, dan kau datang sebagai manusia. Karena kami tidak mungkin sampai di tempat yang tinggi, hanya tempat tinggi yang turun ke bawah. Engkau telah mengosongkan segala kealahan kemahakuasaan dari Allah. Tapi engkau meninggalkan kepada kami bukan kekekalan di dunia ini. Nanti setelah di dunia ini kami kekal. Bukan kemahakuasa, maha mulia, maha besar. Karena kami masih di bumi ini. Tapi engkau memberikan kepada kami nama maha mulia. Nama di atas segala nama. Nama yang ditinggikan, boleh saya katakan Tuhan. Namamu itu nama maha besar. Sebab Bapa saja meninggikan dan memuliakan. Sehingga kami doa di dalam doa Bapa kami selalu menguduskan namamu. Ketika kami menguduskan, artinya kami akan meninggalkan kejahatan, menjauhi kejahatan, mengejar kebenaran hidup ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami menghormati nama itu. Di dalam doa kami, mungkin kami kurang iman Tuhan. Tapi kami akan mengejar, menguatkan iman kami. Mungkin iman kami kuat Tuhan, tapi kami tidak mendapatkannya. Karena kami tidak menghormati nama yang besar itu. Sebab itu hari ini kami percaya doa kami pasti didengar. Kecuali itu tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Atau belum waktunya. Kami pasti didengar. Bukan karena kami hebat, bukan karena 10 jam kami berdoa. Bukan Tuhan. Karena nama-Mu itu Tuhan yang membawa kami bisa sampai di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau memberkati kami. Sungguh besar Tuhan nama-Mu. Sungguh besar karya-Mu Tuhan. Sungguh mulia Engkau Tuhan. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sama-sama tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, nama-Mu yang kudus,
Yesus, namamu yang mulia. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu di dalam setiap kami. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan lengkapi kami dengan berkat-Mu. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas.
was a while